Kita lanjut, tadi sudah membahas 3 jiwa, ya, bergerak, berpikir, perasaan sampai kepada anak berkehebatan khusus tadi. Dan kita tadi sudah diuraikan bahwa ada 4 kehebatan anak yang Allah berikan. Walaupun 4 itu sebenarnya tidak semuanya, ada yang lain, termasuk ada namanya fitrah fisik, ya, fitrah fisik. Kurang naik. Motornya ke kanan. Fitrah-fitrah yang dibawa oleh anak, ya, fitrah-fitrah yang dibawa oleh anak. Tadi sudah kita bahas, sehingga kesimpulannya itu penumbuhannya seperti ini, ya, menumbuhkan karakter iman untuk menjadikan soleh, karakter bakat untuk menjadikan muslih, karakter belajar untuk menumbuhkan keduanya, dan penumbuhannya diselaraskan dengan karakter perkembangan anak. Ini nas-nas yang menunjukkan bahwa setiap anak lahir itu sudah beriman, ya. Sudah sering sekali dibahas, yang sering dikenal dengan ayat alastu namanya. Ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah Engkau adalah Rabb kalian? Maka mereka menjawab, benar Engkau adalah Rabb kami dan kami telah bersaksi. Ini sebelum menjadi janin. Dan menurut Ibnu Katsir ini ketika di alam ruh, ya, di alam ruh sebelum menjadi janin. Ini sehingga setiap anak yang lahir itu sudah beriman. Ya, jadi salah satu kecenderungan mutahayyi'anil Islam kata Imam Nawawi tadi itu antara lain adalah mereka sudah bertauhid ketika mereka lahir. Jadi anak lahir itu sudah cinta kepada Allah. Anak lahir itu sudah mencintai sholat. Ya, ini yang perlu kita pahami. Tidak ada anak kecil yang membenci sholat, itu nggak ada kalau menurut nas ini. Karena dia mencintai Allah dan mencintai apa yang disyariatkan. Ini. Nah, maka anak kecil kalau mungkin abinya sedang ke masjid itu biasanya pingin ikut, tapi nanti di masjid dia nggak sholat, bermain, karena dalam pikiran dia bahwa masjid itu adalah tempat yang paling menyenangkan. Ini. Kemudian yang kedua, karakter belajar, bahwa setiap anak itu lahir sudah pembelajar yang tangguh, ya. Pembelajar yang tangguh. Tidak ada anak yang memutuskan merangkak seumur hidup gara-gara susah latihan berjalan. Kita tahu ya, ini secara dalil akli saja ya. Anak kita lahir hanya bisa menangis dan hanya bisa terlentang, ya. Nggak bisa yang lain. Menangis dan terlentang, ngomong nggak bisa, jalan aja nggak bisa, miring saja nggak bisa. Tapi kita lihat 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, ya, apa yang terjadi? Ternyata anak kita bisa bicara dan bisa berjalan, bahkan berlari. Nah, kemudian kita renungkan sekarang, apakah selama 2 tahun itu kita pernah mengatakan kepada anak kita, nah, ya, nanti sore jam 4 ayah datangkan pelatih berjalannya bayi yang paling hebat di Batam ini? Nggak pernah. Tapi dia bisa berjalan. Kenapa? Karena setiap anak itu pembelajar. Ini. Kemudian juga mungkin bunda tidak pernah mengatakan kepada anaknya, nak, ya, besok jam 8 ibu datangkan pelatih berbicaranya bayi paling hebat di Batam. Ya, nggak pernah, tapi ternyata anak bisa bicara. Ternyata gurunya adalah ibunya. Ya, ini. Dan anak belajar kepada ibunya dan ibunya nggak sadar kalau apa yang diucapkannya itu ditiru oleh anaknya. Dimemori oleh anaknya dan diucapkan oleh anaknya. Maka bahasa anak kecil maka insya Allah akan meniru bahasa ibunya. Kecuali ketika kecilnya nggak bersama ibunya, bersama pembantu, maka bahasanya ikut bahasa
pembantunya. Nah ini. Nah kemudian setelah mereka sekolah, kenapa malah mereka itu malas belajar? Ya mungkin kalau dikatakan antum ini kan sudah dikasih anak pembelajar. Lah kok sekarang di sekolah kan malah nggak belajar, itu sekolahnya diapain di situ kan? Nah ini masalahnya di situ. Judulnya pendidikan itu kan, judulnya. Tapi kenapa justru anak yang tadinya pembelajar setelah masuk malah malas belajar itu? Ada apa ini? Lu kami didik kok kurikulumnya ini sampai setebal ini. Nah itu nggak menjamin. Ya ini berarti kenapa demikian? Karena tadi fitrahnya ya sudah layu, ya. Terlayukan atau mungkin terlukai oleh metode pendidikan yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Kemudian yang ketiga, karakter bakat. Setiap anak lahir itu sudah berbakat, tadi sudah disebutkan ya. Nah ini di surat Al-Isra ayat 84 itu, Qul kullu ya'malu ala shakilatih. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu akan beramal, bekerja, berkarya sesuai dengan syakilah. Syakilah itu diartikan yang rojih ya, jibilah, ya jibiliyah, ya jibiliyah bawaan. Maka tadi fitrah itu adalah bawaan. Ini, sehingga setiap anak itu very special and limited edition, nggak ada anak yang sama. Jadi kita punya anak 5 misal di rumah, kok beda-beda, yang menjadikan beda itu syakilah. Kita punya murid satu kelas nggak ada yang sama ya, itu yang menjadikan beda itu ya syakilahnya. Ini. Kemudian yang keempat adalah karakter perkembangan, bahwa setiap anak berkembang, sebagaimana Ibnu Hajar tadi di Fathul Bari, dibiarin saja asal fitrahnya dijaga, menghebat anak itu akan menjadi pembelajar, beriman dan berkarya nanti mengikuti perkembangan anak itu. Ya ini ada dua karakter ini yang saat ini hari ini jarang diperhatikan oleh lembaga pendidikan secara umum, yaitu karakter bakat dan karakter perkembangan. Ini. Nah, sehingga mendidik anak kecil metodenya dengan metode yang harusnya untuk orang dewasa. Ini. Nah, ini jadi dua hal ini yang mungkin sering terlalaikan dalam pendidikan kita secara umum, yaitu bakat dan karakter perkembangan. Dan ternyata di kurikulum Merdeka dua hal itu sudah dikurikulumkan. Cuma prakteknya tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Dan ternyata metode ini yang kita gagas tahun 2015 sangat klik dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, adanya P5 tadi, nah kita ada namanya 40 pilar tadi, ya, proyek-proyek yang ada di situ. Nah, ini tentang nas-nas yang menunjukkan tentang adanya karakter perkembangan pada diri manusia. Ini ya. Jadi ada usia 2, 7, 10 dan balik. Nah, sekarang karakter yang tadi sudah kita bahas tadi, yang tadinya 3 diurai menjadi 40 pilar, itu ternyata masing-masing memiliki masa emas. Nah, kita coba bagaimana mendidik anak sesuai dengan fasenya. Ya, jadi ada 40 pilar, ternyata setiap akhlak itu melingkupi ibadah, akidah, ibadah dan akhlak. Nah, selebihnya itu bakat. Nah, kalau kita urai, ya. Nah, kalau kita urai seperti ini posisinya. Nah, ini. Penuntasannya seperti ini. Nah, ya penuntasannya seperti ini. Karakter iman masa emasnya 0 sampai 7 tahun, karakter bakat itu menjelang balik. Nah, kemudian antara 7 sampai 10 tahun itu untuk penumbuhan keimanan, ya. Sehingga penumbuhan keimanan juga nanti akan menumbuhkan bakat anak. Nah, setelah balik itu adalah nanti dewasa. Nah, di sini ada 2 batasan yang disebut dengan batasan syariat. Batasan syariat, ya. Maka di antara 2 batasan ini disebut akhlak mulia. Yang di luar batasan itu adalah akhlak tercela, itu jelas, ya. Jadi di antara 2 batasan syariat ini adalah akhlak mulia, di luar batasan ini namanya akhlak tercela, ya, akhlak tercela. Dan setelah balik, anak itu sudah nggak boleh ada pelanggaran syariat, sehingga semua harus berada di dalam batasan syariat. Dan ternyata ini ada fase-fase, yang fase ini saya ambil dari Tuhfatul Maudud karya Ibnul Qayyim. Fase 0 sampai 7 disebut dengan tufulah. Ya, ini banyak yang sepakat. Kemudian fase 7 sampai 10 fase tamyiz, sudah mulai tumbuh nalarnya.
Yang fase 10 sampai balik ini banyak ikhtilaf, ya, murahakoh, nyebelin artinya. Ya ini yang jadi permasalahan, ini sering jadi diskusi ini. Tapi saya sendiri sebenarnya dengan definisi itu juga nggak pas, ya. Kalau menurut saya itu ya hayawiroh. Hayawiroh itu anak-anak menjelang balik seperti hadis Jundu bin Abdillah itu kan, ya. Kunama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa nahnu sibyanun hayawiroh. Jadi kami adalah anak-anak yang menjelang balik gitu. Tapi Ibnul Qayyim menyebutkannya marohik, murahakoh. Sehingga saya pakainya murahakoh itu ya sudah. Itu yang saya pegang. Maka nanti dalam pembagian ini itu banyak ikhtilaf. Ya, ada yang menyebut apa namanya tiflun, tifel, kemudian tamyiznya itu adalah apa namanya hulam, hulam, tifel, kemudian sobi, ya, kemudian murahakohnya hulam. Ada yang begitu, ya. Kemudian itu yang menulis itu Syekh Abdul Rahman, ya. Kemudian ada juga yang tufulah tamyiz terbalik ada. Nah ini makanya membahas masalah ini memang ikhtilaf ulama itu tajam banget. Tapi setidaknya kita mengambil salah satu nanti untuk mempermudah kita memahami tentang perkembangan anak. Nah, ternyata ya berdasar 82 hadis yang saya kumpulkan muamalah Rasulullah terhadap anak-anak, itu Rasulullah ketika kepada anak kecil yang melanggar syariat, ya itu dimaafkan sampai dia balik. Kemudian juga ada nas dalil rufi'al qalamu an thalathah, pena catatan amal diangkat pada 3 orang, antara lain wa anishobi hatta yahtalim, pada seorang anak sehingga dia balik. Jadi ketika usia sebelum balik ini dia melanggar, melakukan perilaku di luar batasan syariat, ternyata ditoleransi, tidak dicatat sebagai dosa. Ini. Dan nanti insya Allah kita bahas bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan anak-anak kecil, ya, sehingga betul-betul pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan itu Rasulullah itu memakluminya, Rasulullah itu memberikan toleransi kepada mereka. TK itu toleransi paling longgar, ya, dan ini bahasa yang dominan adalah bahasa hati, ya. Ini adalah yang dituntaskan adalah amarah, tapi untuk menumbuhkan mutmainnah. Ini pada TK ini anak seperti raja, ya, anak seperti raja. Kemudian toleransi sedang ketika dia masuk SD, tamyiz, ya, tamyiz. Jadi kalau masa ini itu semua boleh dibolehkan kecuali yang membahayakan dirinya. Kemudian ketika tamyiz, ketika dia melanggar, dinasihati lisan. Jadi ini sudah bahasa lisan, ya. Ini bahasa hati, yang ini kemudian ini bahasa lisan. Nih. Kemudian setelah 10 tahun, wadribhum 'alaiha wa abna'u asrin, ya, pukullah mereka ketika mereka nggak mau sholat dan sudah umur 10 tahun, makin toleransi paling sempit. Dan setelah balik sudah tidak ada toleransi lagi. Nih, nggak ada toleransi lagi. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang fase perkembangan. Nah, terus tekanan yang seharusnya diberikan kepada anak itu mengikuti usia. Makin tambah usia anak, tekanannya makin kencang. Ya. Makin kecil usia anak, tekanannya makin longgar. Ya, tekanannya makin longgar. Ketika cucu Nabi naik di punggung Nabi, ditungguin sampai selesai. Ya. Sampai selesai bermain, Nabi baru mengangkat kepala dari sujud. Tapi begitu ada seorang sahabat yang dititipi anggur suruh dikasihkan ibunya malah dimakan, itu kan dijewer oleh Rasulullah itu kan. Dan Rasulullah menyebut kamu pengkhianat gitu kan. Nah, karena mengikuti usianya. Nah, apa yang terjadi jika di TK itu tekanannya ini tidak sebagaimana mestinya? Padahal ini toleransi paling longgar, ditekan, ya. Sudah harus dekat dengan syariat, ya, harus tidak boleh melanggar. Makin ditekan, maka di fase berikutnya ada namanya hutang pengasuhan. Apa hutang pengasuhan itu? Yaitu pengasuhan yang harusnya dituntaskan ketika fase sebelumnya nggak tuntas, ya, karena nggak tuntas, akhirnya jadilah hutang. Maka kalau terjadi demikian, anak TK sudah ditekan, dipresur, ya, nggak boleh bermain ini, nggak bermain itu, harus menghafal ini, menghafal itu di SD-nya, maka dia usianya SD tapi mentalnya masih mental TK. Ini, ya, masih mental TK, masih cari senangnya sendiri. Padahal 7 tahun itu sudah tamyiz, tapi kok masih kayak anak kecil. Berarti dia memiliki hutang pengasuhan.
Nah, seharusnya ketika di SD gurunya ini mengulang lagi pendidikannya, diulang kayak TK lagi untuk atau membayar pengasuhannya ini yang kurang. Tapi di SD masih ada tekanan lagi karena target kurikulum, ya. Ditekan kembali, akhirnya di SMP muncul lagi hutang pengasuhan. Sehingga banyak sekali anak SMP perilakunya masih seperti anak TK. Yaitu menang-menang sendiri, sholatnya masih susah, gitu kan, ya. Ini gaduh, ya. Kalau nggak ada gurunya ya kacau balau, gitu kan. Itu TK itu, ya. SD aja harusnya lebih tenang dari itu. Gitu. Lah nanti ketika di SMP harusnya itu ya diulang kembali, recovery namanya, ya diulang kembali, direcovery kembali. Ya, agar apa? Hutang pengasuhannya selesai. Harapannya nanti ketika balik dewasa selesai gitu kan. Sudah nggak ada pelanggaran syariat lagi. Ternyata di SMP SMA-nya masih ditekan lagi karena target kurikulum. Sehingga yang setelah balik harusnya sudah nggak ada pelanggaran, ya. Ternyata masih ada pelanggaran. Ya. Setelah SMA kan sudah balik gitu kan. Harusnya kan sudah sholat nggak usah disuruh, ya. Soleh dan sudah muslih, sudah punya karya, sudah bermanfaat bagi umat. Apa peranmu di masyarakat ini itu harusnya tercapai setelah balik. Ini. Tapi ternyata dia masih punya hutang pengasuhan karena apa? Sebelumnya nggak tuntas. Cobalah kita lihat ketika anak-anak SMA sedang rihlah naik bis. Raminya kayak apa? Persis kayak anak TK. Masa kecil kurang bahagia. Ini masa kecil kurang bahagia. Dan kalau ternyata nanti di SMA ini nggak tuntas, terbawa sampai kuliah tertekan lagi, dan tidak menutup kemungkinan hutang pengasuhan ini dibawa sampai menikah. Ya, sampai menikah. Padahal sudah dewasa menikah, tapi ternyata mental TK-nya belum tertuntaskan. Maka jadilah sosok pribadi ayah yang menang-menang sendiri. Pendapatnya harus benar, harus diterima, tidak mau disalahkan, ya, harus didahulukan, ya. Persis kayak anak TK. Yang akhirnya hutang pengasuhan ini itu ditumpahkan kepada siapa? Yaitu kepada orang yang dikuasainya. Siapa? Anak pertamanya. Ya. Tumpahkan semua ke anak pertama. Nah, yang akhirnya nanti setelah anaknya 3 baru sadar, ya. Baru sadar, oh ternyata saya dalam mendidik anak saya itu hanya copy paste pengalaman masa lalu ditumpahkan kepada anak-anak saya semuanya. Nah, jadi sering sekali anak pertama itu jadi korban hutang pengasuhan orang tuanya. Ini. Nah, maka kalau ada orang tua kok masih kayak kekanak-kanakan, sifat anak-anak TK itu kan tadi menang-menang sendiri, gitu ya. Pendapatnya harus diterima, mudah tersinggung, ya, mudah tantrum, ya, mudah ngambek, ya. Udahlah kalau gitu nggak ngajar di sini aja, aku pindah. Ya. Itu sebenarnya sifat anak-anak TK. Pernah dengar perkataan Gus Dur? Waktu dulu jadi presiden, DPR kok kayak anak TK. Itu karena memang perilakunya tadi itu mirip kayak anak TK. Harusnya itu di TK bukan di DPR, gitu kan. Ini intermezzo saja ya. Seperti itu. Nah, akhirnya jadilah hutang pengasuhan ini tumpah kepada anak pertamanya. Nah, anak pertama kalau nanti tidak direcovery lagi, tumpah kepada cucunya nanti kan. Terus sehingga terjadilah hutang pengasuhan warisan tanpa kita sadari. Dan ini bisa terjadi sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Ya, kalau memang metode pendidikan ini tidak kita kembalikan kepada asalnya, yaitu metode Rasulullah SAW. Nih. Nah, seperti itu kejadiannya. Maka mari kita didik anak kita, tekanannya mengikuti usianya. Nih, mengikuti usianya. Nih. Jadi jangan ditekan di awal. Sekarang kita merenung lagi Ustaz-Ustazah, ya. Kita mungkin mendengar ada anak yang usia 5 tahun, 6 tahun hafal 30 juz. Ya. Hafal 30 juz. Masya Allah luar biasa. Tapi kita lihat 10 tahun kemudian, pernahkah kita dengar namanya? Pernah dengar nggak Ustaz? Jadi ketika usia 5 tahun itu sudah terkenal lah di Indonesia ini kan. Ya. Tapi sekarang 10 tahun kemudian, pernah kita dengar namanya? Ya, nggak tahu kabarnya beliau sekarang gimana.
Ini karena apa? Ya kita bukan suudon ya. Bisa jadi beliau mengalami hutang pengasuhan yang masa kecilnya belum tuntas sehingga masih menuntut aku dulu belum bermain. Ini jadi seperti itu. Dan menghafal tidak didasari dengan mahabbah, langsung kepada pembiasaan. Ya langsung loncat tangga, anak tangga yang paling atas dengan ini. Nah, terus kemudian ego tinggi, ya jadi nafsul ammaroh itu masuk ke dalam ego tinggi. Ya masuk dalam ego tinggi. Ego tinggi bukan berarti negatif. Contoh sahabat yang egonya tinggi siapa? Umar bin Khattab. Tapi selalu terkendali dengan keimanan. Ya, terus kemudian nafsul lawamah masuk ke ego sedang. Itu masuk sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang ego rendah Abu Bakar sama Utsman ini. Nah, ini ada fase emas. Ego tinggi itu dituntaskan. Dituntaskan 0 sampai 7 tahun. Ego sedang dituntaskan 7 sampai 10, sedangkan ego rendah itu 10 sampai balik. Sehingga setelah balik tuntas semua 3 jiwa itu. Sehingga sudah matang. Nah, mari kita bahas satu persatu setiap fase. Ya. Nah, anak yang lahir, ya, saya belum bicara tentang ruh tadi ya, bahwa jiwa manusia itu sebenarnya adalah perpaduan antara ruh, yaitu fitrah di situ, sama sifat dari jasad yang cenderung hayawaniyah. Ya, jadi sifat jasad itu aslinya adalah cenderung kepada hayawaniyah, sedangkan ruh fitrah itu cenderung kepada kebaikan, yaitu ilahiyah. Nah, maka ketika berpadu, maka jadilah jiwa insaniyah. Nah, ketika anak lahir itu yang dominan itu sifat jasadnya, yaitu ego tinggi. Ya, sifat hayawaniyah itu paling dominan dan akan menurun mengikuti karakter perkembangannya tadi sampai sehingga dewasa menjadi ma'ruf. Harapannya demikian. Sedangkan fitrahnya masih kecenderungan, masih lemah, dia lahir nggak tahu apa-apa. Ini, maka fitrah itu dikuatkan. Nah, ini kondisi kejiwaan anak ketika lahir. Ya, ketika lahir. Nah, sekarang fase 0 sampai 7 tahun. Ya, 0 sampai 7 tahun kita mungkin sejenak bisa mendengarkan muhadharah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Nah, pada kondisi 0 sampai 7 tahun ini itu nafsul ammarohnya itu berlebihan anak usia ini. Ya, sehingga muncul sifat-sifat tercela. Sombong, boros, ceroboh, serakah, bangga diri, ya, dolim, itu kan sifat anak, ya, sukanya memaksa itu kan. Dan nafsul mutmainnahnya itu sedang lemah-lemahnya. Maka nafsul mutmainnah yang dilalaikan juga muncul sifat sebagaimana ammaroh yang di berlebihan, yaitu sama, ada sombong, ya, tergesa-gesa, suka marah, nggak sabaran. Dan ternyata di dalam mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun ini oleh Rasulullah itu sifat-sifat ini dituntaskan, ya. Kecuali yang berbahaya bagi dirinya, berbahaya bagi orang lain dan melanggar norma masyarakat dan orang tua tidak mampu, itu baru kemudian dicegah. Nah, nas dalilnya apa? Yaitu ketika Nabi SAW mengajak salah satu cucunya ke masjid. Nah, beliau kemudian menaruh cucunya di samping beliau ketika beliau maju ke depan shaf untuk mengimami. Kemudian beliau takbiratul ihram dan sholat. Nah, di sholat ini itu ada yang beda dengan sholat yang biasanya, yaitu sujud Nabi itu lama sekali. Karena lamanya ada seorang sahabat yang bernama Saddad, ya, radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan hadis ini. Itu mengangkat kepala itu, ya. Yang lain masih sujud semua itu. Nah, kemudian dilihatnya cucu Nabi tadi itu sedang main kuda-kudaan di punggung Nabi. Kemudian sahabat tadi itu sujud kembali. Setelah selesai sholat, para sahabat penasaran, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, kenapa tadi engkau sujudnya lama sekali, tidak seperti biasanya? Apakah terjadi sesuatu? Engkau sakit? Ya, ataukah engkau sedang menerima wahyu? Maka apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Jawaban Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Semua yang
kalian kira itu tidak terjadi, nggak ada apa-apa. Walakin nabni irtahalani, cuman tadi cucuku saya itu nunggangi saya. Fakarih tu an ujilahu, aku tidak ingin memburu-buru dia. Hatta yaqdiya hajatah, sampai cucu saya tadi puas bermain, ya, kemudian turun sendiri, baru aku mengangkat kepala. Nah, inilah antara lain cara Nabi mendidik anak kecil, ya. Kira-kira anak yang naik di situ kalau diukur dengan orang dewasa itu sombong apa tidak? Sombong, ya. Dolim tidak kalau ukuran orang dewasa? Dolim, ya. Terus kemudian ujub, mengganggu orang lain, ya. Dan semua sifat-sifat tercela terkumpul di situ. Bayangkan orang sholat dinaiki di punggungnya. Ternyata dituntaskan oleh Nabi SAW. Nah, apakah Nabi SAW tidak mengajarkan adab kepada anak kecil itu? Ya jawabannya, itulah cara Nabi mengajarkan adab kepada anak kecil. Ya. Kalau yang naik usia 15 tahun, keluar pedang Umar itu. Ya. Itu caranya demikian. Itulah fase-fase pendidikan seperti itu. Apakah Rasulullah tidak mengajarkan cara sholat kepada anak itu? Itulah cara Nabi mengajarkan cara sholat kepada anak kecil. Ya, pada anak kecil. Apakah Rasulullah tidak mengajarkan ilmu? Itu cara Nabi mengajarkan pada anak kecil ilmu. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan Nabi tidak mendidik, nggak bisa. Itu sahih masalahnya. Ya. Itulah cara mendidik pada anak kecil. Nah, terus kemudian jika ternyata berbahaya, ya, maka Nabi SAW itu langsung memaksa anak itu. Yaitu di kisah yang lain, suatu ketika cucu Nabi itu memakan sebutir kurma, dan kurma itu kurma sedekah, dimasukkan ke mulutnya, maka spontan Nabi SAW memasukkan jari jemari beliau ke dalam mulut cucunya tadi untuk memaksa anak itu mengeluarkan kurma tadi. Ya, sementara tadi ketika sholat ditungguin, tapi ini makan kurma diambil paksa, karena apa? Itu kurma itu haram dimakan oleh keluarga Nabi. Keluarga Nabi haram memakan harta sedekah. Dipaksa karena sudah berbahaya. Berbahaya ini. Nah, misal kita ada anak kecil lari di jalan raya kan, ya. Udahlah biarkan aja, ya nggak bisa, nanti keburu ketabrak gitu kan. Ya, nggak bisa seperti itu. Nah, ini dituntaskan oleh Nabi SAW. Nah, ada volumenya Ustaz? Ya, cukup Ustaz. Ya. Nah, jadi bisa kita urai dari kisah tadi, ada 3 hal yang dituntaskan oleh Nabi SAW pada anak kecil. Yang pertama egosentris, yang kedua imajinatif, yang ketiga sensitif. Apa itu egosentris? Dari kata ego. Ego itu kan bahasa Yunani itu ya. Kalau bahasa Arabnya itu ana, ya. Nah, maka egois itu ananiyah. Egosentris itu adalah merasa bahwa dirinya itu pusat dari semua. Semua harus memperhatikan aku, semua harus mendahulukan aku. Ya, aku paling hebat, aku paling penting. Nah, itu egosentris. Dituntaskan oleh Nabi SAW sampai puas anak itu. Baru kemudian Nabi mengangkat kepala. Ini. Nah, kalau egosentris ini nggak tuntas, ya, maka akan terbawa pada fase berikutnya sebagai hutang pengasuhan.
Ya, egonya belum tuntas. Maka fase berikutnya dituntaskan lagi harusnya. Maka berikutnya dia akan nggak dituntaskan, berikutnya pasti akan muncul hutang pengasuhan pada fase berikutnya. Ini. Nah, maka egosentris ini dituntaskan oleh Rasulullah SAW biar nanti selesai anak itu. Maka ada istilah tunaikan hak anak ketika kecil, maka insya Allah dia akan menunaikan kewajibannya ketika besar nanti. Apa hak anak? Yaitu hak tidak sholat. Ya, mereka belum diperintah sebelum 7 tahun. Ya, perintah sholat 7 tahun, mereka punya hak tidak sholat. Mereka punya hak tidak pakai kerudung. Ya, mereka punya hak untuk melakukan hal-hal yang di luar syariat dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata dituntaskan oleh Nabi SAW. Ketika Rasulullah mengimami sholat, berniat ingin memperpanjang sholat, ternyata ada anak menangis. Apakah kemudian Rasulullah menegur, besok nggak usah ke masjid lagi, ya? Atau mungkin orang tuanya ditegur, sudah besok nggak usah diajak, ya? Udah pulang saja. Kalau ternyata ngeributin apa, membuat terganggu orang, tidak. Justru Rasulullah menghargai hak anak ketika dia menangis dengan apa? Beliau memperpendek sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Ketika ada anak di pangkuan beliau ngompol kencing. Kalau kita ada anak di pangkuan kita kencing kan kita angkat langsung. Ya. Akhirnya anak itu menangis. Tapi Rasulullah ketika ada anak kencing, maka beliau tunggu sampai anak itu selesai kencingnya, baru kemudian beliau angkat. Nah, itu hak anak kecil yang ditunaikan oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang menunjukkan bahwa betapa Rasulullah itu menuntaskan egosentris anak ini. Dan ini harus tuntas, kalau nggak tuntas bisa terbawa sampai dewasa, ya, yang menjadi tadi hutang pengasuhan tadi. Kemudian pada fase ini, ya, ini puncak-puncaknya anak berimajinasi, imajinasinya luar biasa, ya, luar biasa. Sehingga buktinya kalau kita tanya kepada anak TK, apa cita-citamu? Itu nggak ada yang cita-cita jadi sopir, itu nggak ada, ya, jadi petani nggak ada. Pasti yang melambung tinggi. Karena himmahnya itu lagi puncak-puncaknya anak usia itu. Jadinya ya presiden, astronot. Walaupun kita mengatakan nggak mungkin itu kan ya. Tapi kita katakan iya. Bahkan sampai ada yang melampaui batas logika kan. Ingin jadi Superman, ya, biar bisa membantu banyak orang. Itu anak kecil. Dan itu memang dunia mereka. Dan selalu ganti-ganti. Ya, hari ini pengen jadi tentara. Besok lagi pengen jadi pilot, besok lagi pengen jadi satpam misalnya, karena ada satpam yang berbuat baik. Besok lagi pengen jadi astronot, ganti-ganti terus itu. Ya, karena memang itu lagi puncak-puncaknya imajinasi. Dan imajinasi ini harus kita tumbuhkan menjadi positif. Kira-kira cucu Nabi tadi, imajinasi dia atau persepsi dia terhadap sholat itu menyenangkan apa menyebalkan? Menyenangkan. Itu langsung melekat di imajinasi dia. Ya, ternyata sholat itu asik. Seru sholat ini kan. Ya, seru sekali. Nah, dan tempat terindah di dunia ini itu bukan tempat wisata, tapi masjid itu. Untuk menumbuhkan imajinasi positif, persepsi bahwa sholat itu indah. Kalau kemudian anak di sekolah selalu disenangkan, ya, ketika bermain, tuh kan, ustadzahnya masuk perhatian, ya, mereka masuk kelas atau tidak masuk kelas, ya terserah mereka mau apa, yang penting dijaga, maka anak beranggapan bahwa tempat paling menyenangkan adalah sekolah. Maka nggak ada kata mogok sekolah, gitu. Ini, karena sekolah itu tempat paling menyenangkan. Tapi anak TK kalau sudah ditekan, ya, harus begini, harus begitu, nggak boleh melanggar syariat, ya mogok anak itu. Ya, akhirnya muncul metode-metode bagaimana biar, sebenarnya itu kan pemaksaan halus sebenarnya, ya, dengan stimulus pancingan macam-macam, tapi ketemunya ya anak sebenarnya terpaksa itu kan, terpaksa untuk bisa hadir ke sekolah. Ini conditioning ketemunya. Nah ini ditumbuhkan imajinasi positif. Nah, sehingga nanti kalau anak ini sudah dewasa, begitu mendengar adzan, apa yang ada di pikirannya? Inilah waktu untuk bersenang-senang. Inilah waktu yang seru, ya. Tapi kalau dari kecil sudah ditumbuhkan imajinasi negatif, ya, apa sih kalau nggak sholat, ya, TK itu kan, padahal belum 7 tahun, dia merasa terpaksa. Apa sih kalau nggak belajar? Ayo ini dihafalkan, kalau nggak hafal nanti kamu nggak bisa naik kelas, itu kan. Maka muncul imaji bahwa Islam itu nggak indah.
Sholat itu nggak indah, selalu terpaksa sehingga ketika dewasa nanti mendengar adzan, ya dalam hati mengeluh, adzan lagi tadi kan sudah, dengan. Nah, itu karena imaji, persepsi seseorang sudah melekat di pikirannya, ya, sehingga begitu mendengar adzan yang muncul, wah ini melelahkan, ya. Ini pentingnya menumbuhkan persepsi atau imaji anak. Ini lagi puncak-puncaknya adalah ketika kecil. Kemudian anak itu sensitif. Maka Nabi tadi bersabda, fakari itu an'ujilahu. Aku tidak ingin memburu-buru dia. Karena kalau diturunkan anak itu nangis. Anak mungkin di rumah bawa gelas, kita mengatakan hati-hati nak, nanti pecah. Tersinggung nggak anak? Tersinggung. Ya, itu anak kecil. Dinasehati lisan itu dikira dimarahi. Karena bahasa yang cocok untuk usia ini bahasa apa? Hati. Ya, yang tadi pikiran atas sadar tadi, bahasa hati. Ini. Maka bahasa lisan saja itu bisa melukai anak, apalagi hukuman. Maka kalau ada di TK kok dihukum, itu sangat melukai anak. Itu. Lesan saja itu melukai. Padahal kita tahu dia belum tamyiz. Namanya belum tamyiz kan belum bisa membedakan mana salah, mana yang benar. Nah, nasihat itu kan berarti membenarkan. Ya dia gak akan bakalan bisa terima. Anak TK berkelahi. Ya, kemudian salah satu dihakimi, kamu minta maaf walaupun benar-benar salah. Terima nggak anak TK? Nggak terima. Karena anak TK selalu merasa dirinya paling benar. Inilah fase-fase 0 sampai 7 tahun. Sensitif, peka sekali dia itu. Nah, 3 hal ini, maka apapun metode pendidikan di TK, selama 3 hal ini itu tidak terlukai, tidak terlanggar, ya silakan, walaupun itu ada namanya diajarkan baca, diajarkan tulis, hafalan dan sebagainya. Pokoknya 3 ini aman. Ya. Berarti bukan berarti tidak boleh diajarkan hafalan, bukan berarti itu. Boleh, tapi dengan catatan tidak melukai 3 hal ini, tidak melanggar 3 hal ini. Nah, ini fase 0 sampai 7 tahun. Ini fase 0 sampai 7 tahun. Nah, cara belajar anak ini adalah at-taqlid, yaitu meniru apa yang dia dengar, dilihat dan dirasakan. Ini dia menggunakannya apa? Yaitu pendidikan anak ini pakainya bahasa hati, yang dituntaskan tadi adalah amarahnya. Amarahnya dituntaskan, tapi targetnya adalah menumbuhkan bahasa hati. Nah, maka anak usia ini itu adalah sebenarnya puncak-puncak keteladanan. Inilah sebenarnya puncaknya karakter iman. Inilah penumbuhan dari dasar keimanan seseorang di sini. Bukan dengan diajarkan lisan, tapi dengan itu tadi, dengan hati. Ya, dengan hati. Ini. Nah, maka pembelajaran pilar-pilar yang itu bukan dituntaskan, ya, yang dituntaskan bukan ditumbuhkan, ya, dituntaskan pada usia adalah pilar-pilar yang nafsul ammaroh tadi. Ini dituntaskan semua itu. Keberaniannya yang bentuknya menjadi ceroboh kita tuntaskan, ya. Kemudian perfeksionisnya yang akhirnya menjadi boros, ya, kita tuntaskan. Harga dirinya, izahnya yang akhirnya menjadi ujub, kita tuntaskan. Semua ini tuntaskan walaupun melampaui batas. Ingat tadi bahwa fase TK itu toleransinya longgar banget. Ini kita tuntaskan ini, yaitu ego tingginya dituntaskan. Nah, kemudian metode pendidikan pada usia ini ya satu kata, yaitu bahagiakan anak. Ya, dibahagiakan, disenangkan anak ini. Itu metodenya, bukan dengan pengajaran. Ya, tadi kan pikiran sadar itu dengan diajarkan, tapi pikiran atas sadar dengan cara disenangkan, dibahagiakan anak ini. Ya, apapun kondisinya bahagiakan dia, apapun metodenya bahagiakan dia. Ya, sebab pada usia ini, ya, targetnya adalah target mahabbah. Ini. Jadi target TK itu tumbuhnya mahabbah, cinta. Ya. Jadi ini targetnya, ini bukan target hafalan, tapi cinta, mahabbah. Kalau mengerjakan sholat ya tumbuhnya mahabbah terhadap sholat. Ya, kalau sudah mahabbah itu muncul, ya ada istilah kalau sudah cinta, laut pun akan diseberangi, ya, gunung pun akan didaki. Tapi kalau nggak ada cinta, suruh sholat nyebrang got saja seperti nyebrang lautan. Ini, iya.
Naik itu bukit kecil aja seperti naik gunung Merbabu gitu kan ya. Berat, tapi kalau sudah cinta semua akan dilakukan. Hatta bahkan jiwa pun akan dikorbankan karena cinta. Coba perhatikan ketika Nabi SAW menyiapkan pasukan perang. Anak-anak datang. Untuk apa nonton? Tidak. Wahai Rasulullah, izinkan kami ikut berjihad. Bayangkan, belum balik, belum wajib, tapi mereka sudah datang kepada Nabi menawarkan diri ingin ikut perang. Ya, memang apa bisa demikian? Padahal anak kita sholat subuh aja susahnya luar biasa. Ya, apalagi sampai kepada jihad. Karena semua adalah cinta. Betapa dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kepada Nabi, sehingga mereka jangankan sholat subuh, nyawa pun akan mereka korbankan. Ini. Nah itu masa emasnya TK. TK ini mahabbah, disenangkan, dan ini nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur, nggak bisa dipamerkan. Ustadz, di TK itu targetnya apa? Mahabbah. Mana kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Mahabbah itu ibarat pondasi. Pondasi itu. Bangun pondasi itu berat, batunya besar-besar, ya. Begitu ngaduk semen pasirnya langsung tumpahin semua cepat habis. Biayanya mahal, tenaganya luar biasa. Setelah jadi diapakan? Ditimbun. Nggak bisa dipamerkan. Dan setelah dibangun bangunan di atasnya, tembok, atap, ya, tiang-tiang, semuanya dibangun di situ. Pernah mendengar ada orang memuji pondasinya? Masya Allah, masjid ini indah banget pondasinya. Nggak pernah. Maka nanti kalau Ustadz itu mendirikan TK kemudian targetnya mahabbah, jangan berharap dipuji orang. Ya, kecuali kalau ada hafalannya. Ini TK sini 1 juz ini. Wah, hebat sekali TK itu, kelihatan. Tapi kalau kita menumbuhkan mahabbah, nggak kelihatan. Tapi ini adalah yang paling mendasar. Kalau pondasi rapuh, hafalan-hafalan nanti akan roboh. Kalau pondasi rapuh, pengetahuan-pengetahuan juga akan roboh semua. Ini mahabbah, masa emasnya adalah TK. Ya. Sehingga diharapkan ketika dengan metode pendidikan Nabi ini, anak akan mencintai Allah dan beriman seumur hidupnya. Karena betul-betul melekat di pikirannya tadi. Imajinasi sudah terbentuk di sini. Nah ini target untuk usia TK, yaitu mahabbah. Nah maka kalau ternyata setelah dewasa ini nggak tumbuh, contoh anak sudah SMA, tapi sholat subuhnya masih susah, itu pertanda bahwa mahabbahnya belum tumbuh. Bukan pengetahuan, insya Allah mereka tahu bahwa tidak sholat itu dosa, tahu. Ya, cara sholat hafalannya itu hafal semua, gerakan sholat bisa semua mereka. Tapi kenapa masih sholat subuh susah? Karena tidak tumbuh mahabbah. Karena pendidikan kita seringnya bukan ke mahabbah dulu, langsung kepada ilmu. Nah ini. Nah akhirnya mereka harus diulang kembali. Diulang kembali, tapi dengan memperhatikan mukalafnya dia. Tetap diperintah sholat. Ya, diperintah sholat, tapi hal-hal yang mubah, istilahnya ma'dunan fi syar'an, yang syariat itu membolehkan, ya dah nggak apa-apa. Ini turuti saja. Ya, untuk apa? Menuntaskan egonya yang belum tuntas ketika di TK. Aturannya dilonggarkan. Nah, sebagaimana mungkin di Al-Hikmah ini kan ada recovery 1 semester saja. Nah, itu sebenarnya dalam rangka mengulang. Ya, ini di kami juga di Semarang itu juga kami 1 semester untuk merecovery, untuk mengulang kembali. Yang anak-anak masa kecilnya kurang bahagia tadi, gitu kan? Yang masih susah sholat subuhnya dan sebagainya, direcovery, yaitu diberi kelonggaran. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Ketika orang-orang yang sudah dewasa ternyata mahabbahnya belum tumbuh. Ya. Contoh Sumamah bin Uthal, ya. Usianya sudah dewasa, ya. Sudah jadi raja Yamamah, ya, Sumamah Al-Hanafi. Dia ingin membunuh Nabi, tetapi nggak keturutan, tapi dia berhasil membunuh banyak sahabat. Suatu ketika ditangkap oleh patroli sahabat, akhirnya ketangkap, diikat di tiang masjid gitu. Para sahabat sudah nunggu-nunggu ini eksekusi kan. Rasain kamu telah membunuh banyak sahabat saya, itu kan. Ya. Akhirnya diikat di tiang masjid, ya. Logikanya, ya, diapakan orang itu?
kisos, ya, logikanya. Tapi ternyata Rasulullah memperhatikan bahwa orang ini itu kondisinya masih seperti anak TK, mahabbahnya belum tumbuh. Ya, benar apa tidak? Iya. Yang bermasalah keimanan, bukan ilmu, bukan amal. Berarti imannya ini masalah. Maka yang Rasul lakukan dengan menggunakan bahasa hati, lisan apakah tangan? Hati. Dan bahasa hati gak masuk logika. Demikian juga tadi cucu Nabi itu gak bisa dilogika. Ini ganggu sholat malah ditungguin, ya, mengganggu orang yang lain kan gitu ya. Nah ini setelah dewasa ternyata sama, Rasulullah mengulang kembali. Ya. Akhirnya Sumamah tadi oleh Rasulullah dilayani dengan baik. Wahai sahabatku, layani Sumamah dengan baik, seperti tamu kehormatan, nggak masuk logika. Ya. Kemudian yang kedua, setelah ketemu Sumamah, logikanya kan dia omongi, awas kamu kalau nggak masuk Islam, gitu ya. Kamu telah membunuh banyak sahabat saya. Nggak demikian. Apa yang Rasulullah katakan lembut sekali. Ma indaka ya Sumamah. Sumamah kabarmu bagaimana? Gitu ya. Penjahat besar, itu ya, ingat itu ya, penjahat besar. Tapi kondisinya masih seperti anak TK tadi kan, diulang oleh Rasulullah itu. Apa jawaban Sumamah? Sombong, melunjak dia itu. Wahai Muhammad, kalau ingin tahu keadaan saya ini raja. Ya, jika kamu membunuh aku, ya, kamu membunuh darah yang terhormat. Ya. Sombong sekali. Yang kedua, aku itu orang terhormat Sumamah. Apa Muhammad ya? Kalau kamu membebaskan aku tahu diri, aku pasti bersyukur. Dan aku ini orang kaya. Kalau kamu minta tebusan berapapun yang kamu minta, aku beri. Itu kalau kita kira-kira gimana? Ya sikat aja. Nah itu kan. Ternyata Rasulullah meninggalkan Sumamah, ya, bertemu para sahabat di masjid, sholat berjamaah, hatal ghad, sampai besoknya lagi. Perlakuan Rasulullah sama persis. Dilayani dengan baik, ditanya masih sombong lagi, ditinggal Rasulullah lagi. Kemudian hatal ghad, kemudian sampai hari ketiga. Masih sama gitu. Ya, masuk logika kayak ini kan? Nggak masuk logika, karena bahasa hati bukan bahasa logika. Ini yang disebut dengan pendidikan iman. Ini. Akhirnya yang ke hari ketiga ini keputusan Rasulullah lebih tidak masuk akal lagi. Harusnya kan ketiga sudah jengkelin itu kan, sikat. Ternyata Rasulullah memerintahkan para sahabat, atlikus Sumamah. Wahai sahabatku, bebaskan Sumamah. Itu kalau kita yang disuruh komandan kita gimana? Yang bener dan ini penjahat loh dan nangkapnya susah loh dan ya itu kalau kita kan ya. Tapi karena sahabat Samina wa Ta'na ya lepas itu. Ini bahasa hati ini. Apa yang terjadi? Sumamah lari ke kebun kurma dekat Baqi ya. Kemudian mandi di sana, kembali lagi ke masjid, sahabat sudah siap-siap ini barangkali mencelakai Nabi kan. Ternyata Sumamah ketemu Rasulullah, bersyahadat masuk Islam. Dan kata-kata yang masyhur diucapkan Sumamah tadi, ya Rasulullah, sebelum ini orang yang paling aku benci di muka bumi itu engkau. Tapi setelah ini orang yang paling aku cintai adalah engkau. Cinta tumbuh dengan menggunakan bahasa cinta. Benar atau tidak? Iya, nggak bisa dengan lisan gitu ya. Maka cinta itu tidak bisa dipaksa. Ustaz Joko ya. Masya Allah. Ya ini nggak bisa dipaksa karena dengan hati tadi. Rasul betul-betul pakai bahasa hati. Ya ini man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Faman lam yastati' fa bi lisanihi, faman lam yastati' fa bi qalbihi. Jadi menangani kemungkaran itulah 3 metode pendidikan ini. Metode pendidikan hanya 3, bahasa tangan, pembiasaan, hukuman itu kan. Kemudian bahasa lisan yaitu diajarkan ilmu itu kan. Kemudian bahasa hati. Nah bahasa hati adalah untuk menumbuhkan iman, bahasa lisan untuk menumbuhkan ilmu, kemudian pembiasaan bahasa tangan untuk amalan. Nah ini diulang kembali Rasulullah dan masih banyak kisah yang lain lagi. Nanti di recovery kita ulas insya Allah di hari ketiga insya Allah. Nah akhirnya banyak hal-hal yang seharusnya dihindari oleh para pendidik ketika mendidik anak-anak usia TK. Ini ya, antara lain ya terlalu dominan di akademis. Ya. Padahal anak itu masih di hati, bukan di IQ tadi kan. IQ kan nanti ditamjiz. Ya, kemudian menggegas hafalan sebelum anak tertarik dengan hafalan. Ya, sebelum anak mencintai hafalan ya cintakan dulu, baru kemudian dia disuruh menghafal. Ya, itu pun nanti juga harus memahami mana-mananya. Mengajarkan bahasa kedua sebelum bahasa ibu tuntas.
Ini sering mengalami saya itu 2 kasus pernah kami tangani, anak sekolah di sekolah internasional. Ya. Begitu lulus dari TK sana, nggak bisa bahasa Indonesia, padahal orang Indonesia. Akhirnya SD-nya susah, bingung dia mau kemana itu kan. Terjadilah masalah, bahasa ibunya nggak tuntas, ibunya juga nggak bisa berkomunikasi dengan hati, nggak bisa karena bahasanya nggak nyambung. Gitu. Masa ngomong sama anak harus pakai kamus gitu kan nggak bisa menyentuh hatinya. Maka tuntaskan dulu bahasa ibu anak, ya, yaitu bahasa yang digunakan oleh ibunya, baru kemudian bahasa kedua, yaitu setelah usia 10 tahun. Ini kemudian memberikan cerita-cerita yang buruk, ya. Ini anak-anak, ya, pelajaran hari ini, ya, mumpung kalian masih TK, yaitu tentang neraka. Ya. Tahu nggak di neraka itu, ya, ada orang yang di bawah kakinya dikasih bara api, itu otaknya mendidih. Nah, nanti kalau kamu nggak mau sholat kayak gitu, nak. Nah, sampai rumah sedih semua anak itu. Ya, pasti tanya, katanya Allah penyayang Umi, tapi kok Allah bikin neraka itu kan? Jawabannya gimana coba? Ya, jadi nanti ceritakan yang indah-indah pada anak ini. Kemudian membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Ya, ojo dibanding-banding. Berwajah tidak ramah pada anak. Kemudian menjadikan anak untuk memiliki profesi tertentu nantinya sesuai dengan keinginan orang tua tanpa memperhatikan keunikan anak. Ya. Kemudian menjadikan anak di bawah usia akil balik itu sudah di boarding, ya. Di boarding. Anak kita kan kalau berdoa kan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sohiro. Sohiro itu sebelum balik. Ya, itu bersama orang tua harusnya, maka boarding itu setelah balik gitu kan. Ya, dan itu untuk anak laki-laki. Nah, untuk anak laki-laki. Ini kayaknya Ustadz Yusuf juga sepakat dengan ini, makanya nggak ada pondok putri kan itu. Belum ada pondok putri ya. Ini ya. Kemudian menggunakan metode orang dewasa dalam mendidik anak-anak. Perhatikan dulu para sahabat itu ketika bermajlis dengan Rasulullah tenang banget ya, sampai ada burung hingga beli kepalanya aja nggak terganggu. Itu diterapkan di TK bisa apa tidak? Iya, habis muridnya nanti itu. Nah, tapi ini terjadi di sebuah lembaga pendidikan itu dan sudah menasional yang cabangnya banyak di Indonesia itu. Nah, kemudian terlalu konsentrasi pada kekurangan anak, seharusnya konsentrasi pada kelebihan anak yang kita bahas tadi pagi. Ini. Nah, maka inilah yang mungkin perlu dimengerti tentang usia 0 sampai 7 tahun. Berikutnya menginjak usia 7 sampai 10 tahun. Ini masa-masa karakter belajar. Pada usia ini ya, anak itu lagi kepo-keponya. Kepo. Semuanya disentuh, ya, semuanya disentuh. Ya, rasa ingin tahunya tumbuh pesat, nalar tumbuh pesat dan mulai bersosial. Sosiosentris. Kalau tadi egosentris. Sosiosentris itu apa maknanya? Yaitu anak sudah memahami perasaan orang lain. Mengerti apa yang dipikirkan orang lain. Kalau saya mukul teman saya pasti sakit. Tapi kalau namanya egosentris ya nggak peduli. Yang penting aku memukul, urusan dia sakit atau tidak urusan dia. Nah ini usia 7 sampai 10. Nah, usia ini ya cara belajar yang dominan itu trial and error atau jeribah, ya. Trial and eksperimen. Maka dia mencoba, gagal, mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi. Nah, maka antara mendidik anak usia ini, ya, itu dengan menerima trialnya, tapi juga harus menerima errornya. Ya, yang sering terjadi di kita, anak melakukan trial, ketika melakukan error kita nggak terima, maka anak tidak akan melakukan trial lagi. Ya, akhirnya siapa mau bertanya? Nggak ada yang tanya. Kenapa nggak tanya? Takut nanti dimarahi, ya itu kan? Karena sering sekali errornya itu tidak diterima oleh pendidiknya selama memang itu nggak berbahaya. Ini, ya. Jadi untuk mendidik anak usia 7 sampai 10 itu sudah menggunakan bahasa lisan. Kalau tadi kan bahasa hati kan, ya nggak ada lisan, hati ya yang tidak masuk logika. Nah setelah 7 tahun sampai 10 itu bahasa lisan. Maka ketika anak melakukan error ya dinasihati. Karena sudah ada perintah sholat, ayo nak sholat nak, itu sudah ada, sudah pakai bahasa lisan itu. Nah, dinasehati besok lagi jangan diulang lagi ya, tapi dengan senyum, ya, dengan senyum ini, tanpa ada kemarahan, ini ya.
Itu dijelaskan oleh Syekh Sulaiman juga, ada videonya juga ya. Tanpa ada celaan, tanpa ada hukuman. Hanya nasihat lisan dan penuh dengan wajah berseri-seri. Ayo nak sholat. Oh jatuh ya nak ya. Mana umi obati. Besok jangan diulang lagi ya. Itu sudah tamyiz. Biar anak tahu bahwa itu dia salah di situ. Besok tidak mengulang lagi tanpa ada hukuman. Beda dengan yang TK tadi. Dinasihati nggak paham. Ini maka pakainya bahasa hati hanya dijaga selama nggak bahaya saja. Nah setelah tamyiz dia sudah mulai agak nalar, akhirnya lebih agak longgar lagi untuk dia beraktivitas ya. Sehingga karena sudah tamyiz sehingga dia sudah bisa tahu mana yang bahaya, mana yang walaupun kadang-kadang masih error. Nah, errornya ini kemudian kita nasihatkan lisan ya. Nah, sampai kapan? Hatal asir, sampai dia usia 10 tahun. Ya, sampai 10 tahun baru ada hukuman. Ini, jadi pilar-pilar yang itu bukan dituntaskan pada masa ini adalah pilar-pilar ego sedang. Ya, yaitu kecerdasan, kecerdikan, prasangka baik ya. Kemudian wajah berseri-seri, canda dan sebagainya. Anak ini kan kalau ada yang lucu-lucu langsung tertawanya terbahak-bahak ini kan ya. Lagi seneng-senengnya di sini. Nah, ini dituntaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ketika anak melakukan ini hanya nasihat lisan, ini bisa kita ambil dari kisah Anas bin Malik ya. Ketika Anas bin Malik diperintah oleh Rasulullah, dalam hati Anas itu seandainya aku melaksanakan juga Rasulullah ya nggak marah. Seandainya aku nggak melaksanakan, Rasul juga nggak marah, itu kan? Akhirnya dalam hatinya laksanakan nggak ya? Jadi nggak ada kemauan melaksanakan tuh nggak. Itu. Bener akhirnya ditungguin Rasulullah nggak datang itu. Ya. Dia pergi tapi nggak datang. Akhirnya dicari Rasulullah, ternyata dia nonton temannya bermain di pasar. Kemudian dari belakang itu disentuh Rasulullah di punggungnya, kemudian Anas senoleh, kemudian Rasulullah memanggil ya Unais, gitu kan? Dipanggil lembut sekali, Anasku sayang, nah, sudah kamu laksanakan nak, gitu kan? Oh ya siap, Rasulullah pergi. Dan di hadis itu juga disebutkan sungguh aku telah membantu Rasulullah hampir 10 tahun, ya, hampir 10 tahun tidak pernah Rasulullah itu menegur aku. Kenapa kamu nggak melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Nggak pernah sama sekali. Nah itu seusia Anas, apalagi yang cucu Nabi yang masih kecil tadi. Jadi sudah menggunakan bahasa lisan. Nah kemudian selanjutnya metode pendidikan pada usia ini adalah beraktivitas dan bersosial. Maka banyak outing, ya banyak outing keluar. Nih. Nah kemudian di usia ini juga lagi tumbuh-tumbuhnya gaya belajar. Gaya belajar ini kita ambil dari surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian, mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian itu penglihatan, pendengaran, penglihatan dan fuad. Ya. Fuad ini sebenarnya berbeda dengan hati. Ya. Beda karena di surat Al-Qasas ya, yang menceritakan tentang ibunya Musa itu kan disebutkan fuad dan hati sekaligus ya. Dan maka jadilah ya fuadnya Musa itu kosong. Kalau kita tidak teguhkan hatinya ya maka ibunya Musa tadi kan akan cerita itu kan. Nah, ini jadi berbeda maknanya lah. Kemudian saya mengambil tafsir As-Sa'di yang menafsirkan ayat ini bahwa Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa seorang hamba ya, ilmu tidak akan masuk kepada seorang hamba kecuali masuk di antara 3 pintu itu. Berarti 3 ini kan indra kan, a'dho. Ini indra. Ya, jadi indra pendengaran, penglihatan dan indra fuad. Fuad. Nah, fuad itu ternyata rasa. Karena di ayat yang disebutkan bahwa nanti di hari kiamat akan ditanya apa tentang pendengaran, penglihatan dan kulit kalian. Kulit, julut, ya. Maka penglihatan itu pendengaran itu ujungnya telinga, penglihatan itu ujungnya mata, kalau fuad ujungnya apa? Kulit. Nah maka indra itu 3 bukan 5. Ya, terindra, tapi nggak ada yang bahas ini, baru kita kayaknya ini. Ya, kalau kita merujuk kepada perkataan Sa'di kan ilmu itu masuk melalui indra kan, ya indranya hanya 3 ini kan, nggak ada yang lain. Maka kalau kita ingin melihat dengan mata, indra penglihatan, mendengar dengan telinga, indra pendengaran. Kalau kita ingin tahu ini halus atau kasar dengan indra perasa, kulit, itu fuad. Kemudian kita merasakan manis sama pahit
Kulit apa tidak? Kulit lagi. Kita merasa membau bahwa ini wangi atau tidak, itu juga menggunakan kulit lagi. Jadi perasa dan pencium kemudian peraba itu jadi satu di fuad. Itu yang kalau kita merujuk kepada perkataan Syekh Asadi ini. Nah, yang tiga ini nanti akhirnya menjadikan ada anak yang cara belajarnya dominan di mendengar. Walaupun semua orang bisa mendengar. Ada yang dominan di melihat, walaupun semua orang bisa belajar dengan melihat, tapi ada yang dominan di situ. Dan ada yang dominan di al-fuad, yaitu perasa. Nah, ada yang dirasa, rasa, perasa, ini ya, ini. Nah, ciri-ciri orang yang as-sam'u mendengar itu kalau menghafal Quran senangnya dengan MP3 player. Kalau di kelas itu biasanya suka tiduran, tapi ketika ditanya bisa jawab. Nih, ya kenapa? Karena bagi dia daripada mata saya itu habisin energi, ya, mending saya tidurkan, kemudian saya pasang telinga, akhirnya dengerin. Lah gurunya nggak terima karena jaim tadi, ya, punya hutang pengasuhan, ya, ya. Ayo nggak dengarkan ya, gitu. Apa nggak memperhatikan ya? Ayo bangun, gitu kan? Perhatikan. Akhirnya dia perhatikan, ya. Yang tadinya mata nggak pakai energi, sekarang mata pakai energi yang penuh. Akhirnya energi yang di telinga berkurang sehingga dia nggak paham, tapi gurunya seneng. Nah, itu namanya anak pintar. Nah, ini harusnya kita memahami ada anak yang demikian. Tadi bahkan saya cerita ada orang tidur tadi kan. Iya, yang tidur tadi. Kadang-kadang dia tiduran itu dia mendengarkan. Ya, bisa jadi dia mendengarkan itu. Kemudian kalau ditanya dari misal pergi ke restoran atau tempat-tempat tertentu ya. Itu komentarnya adalah tentang heningnya suasana. Gimana restorannya? Wah, di sana rame banget, berisik. Nah, di sana tenang banget suasananya itu. Nah, ini. Nah, dia dengan masalah pemandangan nggak begitu perhatian. Indah nggak? Biasa-biasa saja, ya, seperti itu. Nih, jadi dominan di mendengar. Dan dia kalau belajar dalam kebisingan itu susah banget karena mengandalkan telinga tadi. Nah, ini as-sam'u. Kemudian al-basor, dominan di mata. Nah, walaupun berisik kayak apapun dia bisa belajar. Yang penting matanya tidak kecolok gitu kan, gitu ya. Yang penting matanya aman, itu dia sudah walaupun berisik. Kalau diajak pergi-pergi nanti setelah pulang ditanya komentarnya tentang pemandangan yang indah. Ya, padahal entah berisik, entah sunyi atau apa nggak peduli dia. Itu bisa kelihatan di situ. Kalau menghafal Quran sukanya dengan membaca mushaf ini. Nah, ini ciri-ciri al-basor. Kemudian ada yang al-fuad, anak yang tidak mau duduk. Ya ini ya. Nggak mau duduk lama, baru masuk sekolah, masuk kelas, ustadzah izin kemana? Ke belakang. Nah, belakang, terus nanti setelah belakang lihat-lihat, jalan-jalan, ya tambah waktu, habis itu nanti masuk lagi. Setelah masuk izin lagi, ya ustadzah izin kenapa? Buang sampah ustadzah, buang sampah. Itu alasan dia karena tidak betah duduk lama. Ada murid seperti itu? Ada. Hebat apa tidak? Hebat dengan gaya belajar dia. Ini, iya. Jangan paksakan untuk melotot atau dengerin, dia nggak bisa. Dia harus menyentuh, karena fuadnya ini kulitnya harus nyentuh sesuatu. Nanti kalau sudah nggak boleh keluar lagi, sudah nggak boleh keluar. Kalau keluar silakan pulang saja, nggak usah sekolah. Dia pindah-pindah tempat. Ya, setelah nggak boleh pindah-pindah, temannya dicubitin. Ada saja itu. Ya, maka anak seperti ini sering disebut troublemaker. Ya, padahal sejatinya guru nggak paham tentang gaya belajar dia. Ada seperti ini, ya. Dia cenderung di amaroh. Kalau jiwa itu cenderung di amarohnya kuat banget itu. Nah, ini ada terjadi seperti ini, maka kita harus memahami tentang gaya belajar anak. Ini belum kebakat, Ustaz. Ini masih gaya belajar. Itu sudah unik banget, apalagi kebakat nanti. Nah, ini. Nah, maka targetnya anak menjadi pembelajar seumur hidupnya. Ini harapannya demikian. Dia menjadi pembelajar seumur hidupnya ini. Karena masa 7-10 adalah masa emas karakter belajar. Nah, ini selanjutnya adalah fase 10 tahun sampai balik. Ini masa emas karakter bakat dan usia 10 tahun ini sudah penjurusan. Ini ya, sudah penjurusan. Ya, karena Zaid bin Sabit itu menjadi penerjemah masih anak-anak banget. Sekitar 13 tahunan. 13-14 tahunan. Rasulullah magang dagang ke Yaman, ke luar negeri usia 11 tahun. Ya.
Kenapa? Karena ketika 10 tahun sudah dijuruskan, harapannya setelah balik sudah berkarya, sudah muslih, gitu ya. Adi, kan panennya ketika balik kan, panennya ketika balik. Dan penguatan muslihnya, yaitu menjadi bakatnya itu adalah usia 10 tahun. Dan ternyata fakta hari ini, 92% siswa lulusan SMA itu setelah lulus bingung mau kemana. Ini fakta. Kemudian yang kebingungan tadi ada yang kuliah. Setelah kuliah disurvei 87% salah jurusan. Iya, salah jurusan. Ya, ini. Dan saya yakin di sini ustaz-ustaz ada yang salah jurusan, yakin saya itu. Ada yang ijazahnya hanya ditumpuk aja. Ya banyak? Iya betul, iya. Iya banyak yang salah jurusan. Jurusannya ekonomi ngajar bahasa Arab. Gitu ya. Ini seperti itu. Nah ini karena apa? Karena kita tadi nggak mengenal jiwa anak tadi bakatnya apa itu kan. Sehingga 10 tahun itu dijuruskan. Sehingga nanti setelah lulus SD itu harapannya anak itu langsung ketemu nanti saya pingin jadi apa. Langsung ketemu kuliahnya di mana. Terus kemudian SMA yang bisa masuk kuliah itu SMA apa. Kemudian untuk masuk SMA itu SMP-nya mana. Contoh misal, dia akademis misalnya, akademis pinter banget, 10 tahun dijuruskan, jurusannya apa? Hadis misal, ya, karena hafalannya kuat. Nanti kemana? Saya ingin jadi ulama ahli hadis. Maka sudah jelas dia pasti merancang kuliahnya di mana? Di Timur Tengah, minimal di Libya lah gitu ya. Ini akhirnya, oh saya mau ke UIM, saya mau ke Yaman, saya mau ke Yordan misal. Nah maka nanti berpikirnya bahwa nanti untuk masuk ke kuliah sana itu nanti SMA-nya mana? Nanti SMA itu untuk masuk sana SMP-nya mana? Nah, sehingga setelah lulus SD itu semua terencana. Sehingga tidak ada kata mubadir tadi, ya, tidak ada kata mubadir tadi. Nah, ini dijuruskan pada usia ini ya. Nah, sehingga anak begitu sudah tercapai usia balik ya, maka anak akan menjadi berkarya seumur hidupnya. Ini nggak mau sholat sudah boleh dipukul dengan catatan fase sebelumnya telah tuntas. Iya. Jadi yang dipukul di sini itu anak yang sudah rajin sholat, ya, sudah paham ilmunya sholat, kan? Tiba-tiba nggak sholat, ternyata diajak pergi oleh temannya, gitu ya. Itu kita pukul, maka dengan pukulan itu dia akan kembali lagi sholat. Tapi kalau sudah sholatnya susah, nggak ada kesadaran, ya, masih sholat subuhnya juga dibangunkan susah banget. Kadang-kadang sembunyi kalau nggak dibangunkan dia nggak sholat, kan? Itu kalau dipukul gimana kira-kira? Ya tambah parah, tambah parah. Maka pemukulan itu diberikan ketika fase sebelumnya tuntas, fase sebelumnya tuntas. Termasuk tadi SD harusnya kan diceramai, ya dengan teguran lisan. Tapi kalau TK-nya belum tuntas kan masih pakai hati lagi kan? Ya diulang kembali. Harus urut itu, ya. Kalau ternyata setelah balik ini imannya tadi belum tumbuh, ya diulang kembali, bukan dengan pemukulan, masih ke bahasa hati lagi, diundurkan lagi, seperti itu seterusnya. Nah, maka harapannya, ya, setelah anak itu balik, ya, ya, dan telah jatuh temponya itu sudah datang, ya, jatuh tempo, yaitu ketika penasihat sudah nggak diangkat lagi, ya. Maka status anak ini sudah mukalaf. Dan saat inilah anak ini harus menjadi manusia sejati sebagaimana maksud Allah menciptakan manusia itu. Itu di sini panennya. Ini. Bahkan anak laki-laki pun yang sudah balik, ayah sudah nggak punya kewajiban memberi nafkah. Karena dia harus berkarya tadi, ya. Harus menghasilkan. Statusnya jadi fakir miskin kalau dia belum berkarya itu. Maka murid SMP kita tuh fakir miskin semua sebenarnya begitu. Iya. Ya, kalau di kami sudah masyhur ya bahwa mereka fakir miskin, maka sama teman-temannya ya fakir miskin itu kan, itu biasa di tempat kami. Karena mereka semua belum berpenghasilan. Ketika saya tanya kamu punya motor? Enggak punya. Motor yang kamu naiki punya ayah. Kamu punya rumah? Enggak punya. Ya, rumah yang kamu tinggali punya ayah. Berarti kamu numpang ya? Iya itu kan. Ini. Maka sering sekali ya para orang tua itu ketika anaknya sudah balik begini itu di shock terapi, dipanggil sini Ahmad misal namanya, ada apa Abi? Sini ayah mau tanya, kamu
Sudah balik, Mat. Sudah, Ayah. Kapan? Sudah setahun yang lalu. Tahu nggak syariatnya anak laki-laki sudah balik? Belum tahu, Ayah. Ya, diberitahu Ayah, mau nggak? Gimana, Ayah? Tahu nggak bahwa anak laki-laki sudah balik itu, ayah itu sudah nggak punya kewajiban memberi nafkah. Dia mana itu biasanya itu. Ya, kalau nggak percaya tanya Ustadz itu. Kemudian, kenapa ayah masih memberi kamu biaya sekolah, biaya makan? Gitu. Karena saya belum kerja ya, belum berpenghasilan. Nah, kalau orang yang harusnya sudah berpenghasilan tapi belum berpenghasilan itu namanya apa itu? Bingung lagi. Terus uang yang ayah berikan pada kamu itu bukan nafkah, itu namanya apa? Sedekah. Kenapa ayah sedekah? Ya karena saya fakir miskin, gitu ya. Karena saya fakir miskin. Pinjam, Ustaz. Ya. Ini baterainya habis, Ustaz. Ya. Ya. Ya, karena saya fakir miskin. Kamu fakir miskin. Paham ya fakir miskin ya? Nah. Terus kamu tidurnya di mana? Di rumah ini, Ayah. Ini rumah siapa? Rumah ayah. Kamu punya rumah enggak? Enggak, Ayah. Berarti kamu di sini statusnya apa? Numpang, Ayah. Nah, kalau numpang tahu diri. Kalau WC-nya kotor ya disikat. Ada air kosong ya kamu cari beli. Untung di sini kamu enggak suruh bayar sama ayah. Nah, itu sering dilakukan ayah-ayah untuk anak yang balik itu begitu. Biar shock terapi bahwa mereka, aku sudah bukan anak-anak. Aku sudah balik, sudah dewasa, harus mandiri. Ya, sehingga dengan cara seperti itu akhirnya mereka, wah bagaimana saya bisa berkarya? Sudah bukan bermanja-manja lagi, saya sudah fakir miskin sekarang ini. Nah ini sering sekali di SMP ya, di SMP itu kalau di shock begini mereka langsung banyak yang minta pekerjaan, Ustaz. Sampai di kami ada yang kami bayar juga karena memang mereka malu ya dengan ayahnya. Ada juga yang ayahnya pinter. Udah Ustaz suruh kerja di pondok, nanti saya yang bayar tapi seolah-olah sekolah yang bayar. Ada yang begitu, Ustaz. Ya, jadi ini gaji dari sekolah padahal dari ayahnya kan itu. Karena ayahnya pengen anaknya itu mandiri. Nah, seperti ada yang demikian. Nah, ini setelah mukalaf maka ini harusnya anak itu soleh dan muslih. Kalau belum soleh dan muslih maka bukan manusia sejati, Ustaz. Manusia jadi-jadian. Ya, karena sudah waktunya tercapai nggak tercapai. Ya, ini sudah waktunya panen, bukan ketika di TK, ketika ini itu. Walaupun di TK nggak mau sholat, tapi yang penting pada usia ini itu sholat, gitu kan. Ini, nah ini harus soleh atau solehkah dan muslih atau muslihkah, sebagaimana yang kita bahas tadi pagi tadi. Nah, sering terjadi di negeri kita ini terjadinya infantilisasi, yaitu pembocahan. Ya, seharusnya anak yang sudah balik boleh menikah apa tidak? Boleh, tapi negeri kita belum membolehkan. Itu namanya infantilisasi, pembocahan. Ini anak usia SMP yang sudah balik boleh bekerja apa tidak? Boleh, tapi kalau gurunya mempekerjakan disebut eksploitasi anak, itu namanya infantilisasi. Ini ya. Ini. Kemudian anak di SMA, SMP masih dipanggil anak-anak, ya. Padahal mereka sudah bukan anak-anak, harusnya bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ini. Kalau kita anak-anakkan terus, itu namanya infantilisasi, pembocahan lagi. Mereka sudah bukan anak-anak, ikhwan, akhwat, akhi, uhti, itu sudah harus diucapkan pada mereka. Antum, gitu kan. Saudara-saudara, panggilan itu sangat mempengaruhi psikologis anak. Ya, bahwa saya sudah dewasa. Itu. Ini, jangan dianak-anakkan terus. Ya, karena mereka sudah dewasa. Sering kalau di SMP, SMA itu, bapak-bapak sudah siap, kita ada pelajaran. Kok bapak Ustadz, kamu nikah itu sudah bisa punya anak? Ya itu berarti kamu bapak-bapak. Memang ente itu masih anak-anak, nggak bisa. Kamu juga fakir miskin kok. Ya, seperti itu kan. Ya. Jadi ini yang sering terjadi. Nah maka mukalaf ini harusnya bisa apa? Kalau sudah balik, ya ini tadi. Kalau karakternya tumbuh pada masa emasnya tadi, mahabbah dulu tumbuh, habis itu menjadi pembelajar yang tangguh, kemudian habis itu 10 tahun ditumbuhkan bakatnya, dijuruskan, maka setelah dia balik, insya Allah akan menjadi soleh sekaligus menjadi muslih. Berakhlak mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kemudian bermanfaat bagi umat, yaitu waladzi ja'alakum khalaifa fil ard. Ini. Nah inilah yang kita harapkan, dan panennya adalah ketika mereka dewasa, yaitu balik. Nah ternyata jika tidak demikian, sudah balik tapi ternyata masih jadi manusia jadi-jadian, ya.
Apa yang dilakukan? Yaitu jadilah sosok yang sudah dewasa fisiknya tapi belum dewasa mentalnya. Ya. Kalau balik kan senantiasa balik, tapi ternyata akilnya ini tidak semuanya didapatkan tepat waktu. Ya. Ini bahkan baliknya anak sekarang itu maju. Ya. SD sudah banyak yang balik, tapi akilnya tambah mundur lagi. Ya. Maka jadilah sosok yang sudah balik tapi belum akil, dewasa fisik tapi belum dewasa mental. Ini yang terjadi saat ini, ya, terjadi saat ini. Inilah yang disebut dengan istilah remaja. Remaja, ya, disebut remaja. Nih, dan remaja ini sebenarnya itu makhluk asing, Ustaz. Ya, yang baru ada di muka bumi ini, karena sebelumnya itu enggak ada. Ya, jadi nama remaja itu, ya, itu baru muncul di dunia itu pada akhir abad 20. Ya, akhir abad 19, awal abad 20 terjadinya revolusi industri. Munculnya remaja bersamaan dengan munculnya metode pendidikan model persekolahan, Ustaz. Itu muncul remaja. Ini, ya. Ini. Jadi yang menyebabkan adanya manusia jadi-jadian yang tertuduh itu siapa? Sekolah. Model pendidikan persekolahan itu. Ini. Ya karena mereka dikotak-kotakkan. Ya, yang harusnya persekolahan itu untuk melatih buruh-buruh di industri ternyata untuk pendidikan Islam, gitu kan. Ini seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita bicara sejarah sekolah, ya, tinggal 5 menit ya. Jadi sebelum revolusi industri itu agraris, anak-anak itu belajarnya sama orang tuanya di sawah, nanti pulang bantu orang tua, nanti mungkin malam ngaji dan sebagainya itu kan. Ya. Tapi begitu ada industri, orang tua mereka sudah mulai bekerja di pabrik-pabrik. Mulai dari pagi sampai sore, kalau bahasanya itu 9 to 5. Jam 9 sampai jam 5 sore. Sehingga anak-anak memiliki waktu luang. Ya, yang tidak bersama orang tuanya itu, akhirnya mereka dititipkan di suatu tempat, dan suatu tempat itu dinamakan dengan skole, bahasa Yunani, skole, sekolai tulisannya. Ya. Sekolah itu maknanya apa? Waktu luang. Sehingga mereka ketika waktu luang itu ditaruh di situ, bermain di situ, nunggu ayahnya pulang untuk belajar bersama dengan orang tuanya. Makin lama, ya, industri makin berkembang, ini yang di sekolah ini makin banyak anak. Akhirnya ada ide. Kenapa enggak diajari nulis baca di situ? Kenapa enggak diajari keterampilan di situ daripada nganggur? Akhirnya jadilah pendidikan di situ, dilatih mereka menulis, membaca, dilatih keterampilan-keterampilan sekaligus mendukung untuk penyediaan tenaga kerja di industri. Lama-lama justru waktu luangnya anak-anak itu ketika bersama orang tua, ketika enggak bersama orang tua justru malah waktu utama belajar, kebalik. Yang lama-lama akhirnya sekolah itu tadi diambil menjadi sebuah lembaga pendidikan yang disebut dengan school, yang dalam bahasa kita namanya sekolah. Ini terus berkembang seperti itu asal usulnya demikian. Ya, itu sejarah sekolah itu demikian. Nah, Islam tidak mengenal remaja. Dalam Islam itu fase anak-anak setelah balik jadi dewasa, nggak ada remaja. Tapi di tempat saya ada namanya Ikatan Remaja Masjid. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, kemudian dunia pendidikan itu hanya ada dua, pedagogi dan andragogi. Pedagogi adalah pendidikan untuk anak-anak, andragogi untuk dewasa. Tidak mengenal remajagogi. Nah, ini nggak ada remajagogi. Karena apa? Munculnya remajagogi, anak itu diterapkan pedagogi. Aku sudah besar kok. Tapi begitu terapkan andragogi, kamu harus mandiri, bisa punya uang ya, siap menikah. Loh, aku masih kecil kok. Akhirnya bingung kan? Mendidik remaja itu bingung, akhirnya darurat muncul remajagogi. Ya, dan ini akan dihapus setelah remaja itu binasa, ya, bukan orangnya tapi remajanya. Ini, ya. Indonesia dikenal remaja hanya tahun 60-an, sejak tahun 60-an. Kakek nenek saya itu 14-15, ibu saya menikah usia 14 tahun. Ya. Wajar waktu itu. Saya belum menemukan nenek ya yang di usia saya, di zaman saya ini, yang di kampung saya, nikah di atas 20 tahun nggak pernah menemukan. Semua rata-rata 14, 15, 16. Ya, 18 tahun belum menikah sudah disebut perawan tua waktu itu. Kalau sekarang 25 santai gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Undang-undang perdana pidana kita aja nggak mengenal remaja. KUHP nggak mengenal anak-anak dewasa itu.
Ini. Dan dalam sejarah Sumpah Pemuda, dalam sejarah Indonesia itu adanya Sumpah Pemuda, tidak ada Sumpah Remaja. Ini. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang remaja. Mengapa ada remaja? Karena ada salah pengasuhan tadi. Adanya hutang-hutang pengasuhan ini. Nah, harusnya kalau pengasuhannya itu benar, maka akil dengan balik itu akan datang bersamaan. Sebagaimana para sahabat Nabi. Bahkan mereka sebelum balik aja sudah nawarkan diri ingin ikut perang kan. Ini. Tapi kalau pengasuhannya ini nggak benar, ya, melukai fitrahnya, ya salah pengasuhan, maka akilnya akan bergeser. Dan jeda antara balik dan akil itu disebut dengan remaja. Inilah disebut dengan hutang pengasuhan. Akibat masa lalu. Mungkin TK-nya nggak tuntas, mungkin ED-nya nggak tuntas, gitu kan? Sehingga dia masih menuntut bahwa saya belum tuntas, belum bermain, belum ini, belum itu, karena dia memiliki hutang pengasuhan. Nah, fenomena generasi saat ini baliknya lebih cepat, tapi akhirnya lebih lambat. Kenapa anak sekarang baliknya lebih cepat? Yang pertama nutrisi. Makanan sekarang itu kayak misal ayam itu yang disuntik dengan hormon itu mempercepat baliknya anak putri. Ya, sehingga anak putri sekarang itu kalau dulu itu SMP kelas 3, ya, tapi sekarang kelas 5 SD. Bahkan kelas 4 SD juga ada yang balik gitu, akibat nutrisi. Yang kedua, tontonan-tontonan sekarang itu ya merangsang nafsu anak-anak. Ini. Itu dua hal itu. Ya. Maka tugas kita justru baliknya kita lambatkan. Ya. Dengan apa? Nutrisinya dibuat alamiah, tontonan itu kita cegah. Ya. Hindarkan anak itu dengan banyak aktivitas. Ya, diberi tanggung jawab, maka dia akan sibuk dengan aktivitasnya, baliknya mundur. Nah, kemudian akilnya kenapa lebih lambat? Ya, metode kita itu yang infantilisasi tadi kan, yaitu kurang tega orang tua itu, kurang tega. Teganya malah waktu di TK, itu kan, ya. Itu ya. Begitu sudah menjelang balik malah nggak tegaan, itu kan. Ini. Ya justru ketika TK itu dilunggari, ketika menjelang balik baru ditegakan. Nah, ini akilnya menjadi lebih lambat. Maka tugas kita baliknya diperlambat, akhirnya dipercepat sehingga pas tepat waktu. Nah ini jika sudah terlanjur besar tapi karakter belum tumbuh, apa yang harus dilakukan? Ya, yaitu dengan recovery. Ya, insya Allah kita bahas besok, insya Allah Ustaz ya. Ya, karena lanjut sore kayaknya sudah nggak mungkin Ustaz. Sebenarnya saya siap insya Allah sampai malam. Ya, tapi insya Allah kita bahas. Tadi urutan fasenya begitu, ya. Tapi kalau sudah terlanjur terlewat, apakah kemudian ya sudahlah itu kan? Namanya ada recovery yang saya tulis di buku recovery saya itu, yaitu jika sudah terlanjur lewat pada masa emasnya. Nah, Afwan ini pertanyaannya nanti saja ya, karena semua harus saya jelaskan urut semua. Mungkin besok ya baru kita membahas recovery sama bakat besok insya Allah. Nah, nanti baru hari ketiganya kita membahas tentang aplikasi ya, kemudian RPP yang sangat amat sederhana sekali ya, karena Ustadz Yusuf itu nggak mau administrasi katanya, tapi butuh kita ya administrasi, tapi dibuat sesimpel mungkin ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada hari kedua dan ketiga ya. Afwan ini mungkin belum ada pertanyaan karena besok kita masih banyak membahas, dan kami harap besok nanti Ustadz-Ustadzah mengisi aplikasi TB40 ya, Tafsir Bakat 40 untuk memetakan bakat yang memang nanti munculnya di situ adalah yang kita ambilkan dari contoh-contoh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, demikian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.